Ini luar biasa ini, pahala berupa ampunan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Sang Akhirat bersama saya Wilda Alaluf Arifin. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Tentunya saya kali ini tidak sendirian. Saya bersama tokoh inspirator Udusida. Siapa beliau? Beliau adalah Gus Arish Karomi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gus, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa semuanya. Ya, kita saling berdoa semoga semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita membahas tentang keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah, baiknya kita kenal lebih dekat dengan Gus dulu ya. Mungkin kesehariannya Gus Ari sekarang apa? Mungkin kegiatannya? Ya, sehari-hari di Pondok Pesantren Al-Khalil ngajari santri-santri huruf hijaiyah, ngajari amalia-amalia ibadah, dan ya sebisanya lah meneruskan titipan ilmu dari para guru. Mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Ketika di kampus ya sebagai dosen aswaja juga di biru, salah satu biru Udusida. Alhamdulillah. Gus Aris ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Khalil. Iya. Di mana Al-Khalil ini ternyata mempunyai banyak cabang ya Gus ya? Iya, ada beberapa yang dulu dibuka oleh para alumni. Ada 2 di luar Jawa ya, di Kalimantan. Terus ada di Surabaya, ada Bojonegoro, Pasuruan, dan di Sidoarjo sendiri juga ada beberapa. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin, amin, amin. Iya. Dan pusatnya di Jetis ini ya Iya, Gus ya? sumbernya di sini. Alhamdulillah. Nah, langsung saja sepertinya Gus Iya, ya, kita monggo, membahas monggo. tentang puasa Tarwiyah dan Arafah ini. Nah, sejarahnya mungkin Gus ya, sejarahnya kenapa sih puasa di bulan Zulhijjah tanggal 8 dan 9 ini disebut puasa Tarwiyah dan Arafah? Iya. Puasa Arafah itu puasa yang dilaksanakan di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu kenapa dikatakan Arafah? Karena pada saat yang sama hari ini ya, nah, kalau jamnya ya belum, tapi sudah persiapan. Hari ini itu para jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, wukuf sendiri itu kan puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah itu. Nah, amalan yang lain itu ya ngikuti wukuf. Sesudahnya atau sebelumnya ngikuti wukuf. Patokannya wukuf. Jadi penjadwalannya itu H min berapanya wukuf sama H setelahnya wukuf. Itu penjadwalannya. Nah, puncak ibadah haji ini hari besar. Dan hari terbaik selama 1 tahun itu ya Arafah. Kalau hari terbaik selama 1 pekan ya hari Jumat. Bulan terbaik selama 1 tahun Ramadan. Nah, hari terbaik itu ya Arafah ini. Itu menjadi puncak ibadah haji tiap tahun ya. Alhamdulillah tahun ini ada 60.000 jamaah, termasuk 300-an dari Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan bisa normal. Amin, Dan amin, amin. yang daftar antri ini termasuk saya, mudah-mudahan segera dapat kesempatan. Amin, Pak Rektor amin. juga, Rektor Pak berangkat Anam, juga. iya rencana kalau normal itu ya tahun kemarin itu 2020, ini tertunda lagi. Nitip doa kalau gitu Gus, biar teman-teman Iya, ini bisa berangkat insya Allah. semuanya. Dan Amin. kalau Tarwiyah itu ya mengiringi Arafah, mengiringi puasa Arafah. Hadisnya dhaif, tapi beberapa ulama mendorong untuk melaksanakan Tarwiyah karena untuk ini melengkapi dan menyempurnakan puasa Arafah ya, agar tidak sendiri ya sendirian
dan juga dicontohkan oleh para ulama ya, para ulama melaksanakan puasa Tarwiyah. Sebenarnya puasanya itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah selama 10 hari itu kan 10 hari. ya. Ya, di Quran itu kan ada surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Ya. Demi waktu fajar dan demi waktu malam yang 10. Nah, beberapa ahli tafsir ini menafsirkan 10 malam ini yang dimaksud Allah itu apa? Ya, ada 3 pendapat. Yang pertama, ya bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Nah, tanggal 10-nya itu kan hari Raya Idul Adha. Itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, itu hari-hari utama. Sampai dibuat qasam atau sumpah oleh Allah dalam surat Al-Fajr itu. Pendapat kedua memang ada yang mengatakan 10 hari ini ya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, Nabi sendiri sangat menekankan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, itikafnya dan juga yang lain termasuk khatamul Qur'annya, sedekahnya, karena dimungkinkan hari-hari itu ada Lailatul Qadar. Lalu tafsir yang ketiga, ada juga yang menafsiri 10 malam itu ya malam bulan Muharram tanggal 1 sampai 10. Ya, makanya ada hari Asyura. Asyura itu kan Asyarah, hari ke-10 bulan Muharram. Itu juga hari raya umat Islam, hari-hari yang baik untuk dipuasai ya. Ada puasa Asyura. Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Ya, kita bahas itu nanti keutamaan puasa Asyura next time. Nah, puasa Asyura ini sama dengan puasa Arafah, ada gandengannya. Kalau Arafah dengan Tarwiyah, kalau Asyura itu dengan Tasu'a. Puasa Tasu'a itu puasa hari ke-9 bulan Muharram. Nah, sebagaimana puasa Dzulhijjah, puasa Asyura itu juga beberapa ulama menyarankan mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Nah, kalau tidak kuat ya tanggal 1-nya saja, lalu tanggal 9, 10. Tanggal 1 itu mengawali tahun. Ya, mengawali tahun agar sepanjang tahun kita dalam keadaan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya seperti itu sekilas. Ya, Gus, mungkin keutamaannya nih sekarang, Gus. Keutamaannya kita berpuasa di puasa Tarwiyah dan Arafah tuh apa sih, Gus? Puasa Arafah itu Nabi bersabda bahwa barang siapa yang puasa Arafah itu didoakan Nabi Muhammad akan diampuni dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Ya. Ini luar biasa ini, pahala berupa ampunan. Ya. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanatal ladzi qablahu wa sanatal ladzi ba'dahu. Puasa Arafah itu saya mengira, dan ini mengiranya Nabi itu berarti berdoa ya. Allah akan mengampuni dosa selama 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Ini puasa Arafah. Puasa Tarwiyah juga ini menyempurnakan ya, ibarat kita mau tanding itu ya harus prepare dulu kan gitu. Prepare-nya lebih baik mulai tanggal 1 Dzulhijjah, tapi kalau tidak mampu ya mulai tanggal 8 itu tarwiyahnya ya. Nah, terkait dengan pahala ampunan. Ini kadang-kadang kita kan kurang puas itu. Masa puasa itu cuma dapat ampunan doang ya. Ya surga gitu loh yang tertinggi, dapat bidadari, dapat gedung, macam-macam. Nah, itu kan kadang kita meremehkan sebuah ampunan. Padahal kalau orang tahu betapa mahalnya harga ampunan itu ya, ibarat seorang yang divonis putusan pengadilan lalu minta grasi, minta amnesti ke presiden, itu kan luar biasa prosesnya, dan itu diperjuangkan betul. Nah, di Quran itu sampai dalam surat Al-Baqarah
sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Itu kan menggambarkan betapa pentingnya ampunan. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Ya Allah, kami dengar dan kami patuh, maka ampunilah kami. Yang diminta cuma ampunan. Yang diminta agar Allah ridho. Iya. Nah, dengan ampunan itu, dengan ridho itu, anugerah-anugerah yang lain akan tentunya Allah tidak perhitungan dalam memberikan anugerahnya. Ya, semua diberikan sesuai dengan kehendak Allah dan kasih sayang Allah. Itu. Ampunan itu menjadi penting sekali. Mengapa kok kita kan cuma diiming-iming dengan ampunan? Iya, karena penting itu ampunan itu. Sangat berharga. Iya. Oke, itu keutamaannya. Nah, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah kan tentunya di bulan Zulhijjah nih, Gus. Nah, Iya. Saya pernah membaca tuh bahwasanya bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Iya, di betul. antara beberapa bulan itu, Gus ya. Nah, di mana pada 10 hari pertama tadi bulan Zulhijjah dianjurkan memperbanyak amalan sunnah. Iya. Nah, selain puasa Tarwiyah dan Arafah, mungkin ada amalan-amalan sunnah yang lain mungkin, Gus? Iya. Di kitab Kanzun Najwa Surur itu ada doa-doanya. Ya. Monggo nanti kalau kapan-kapan di-share doanya kita amalkan. Saya tidak hafal ini, makanya saya baca doanya. Ada doanya ya. Kita dianjurkan untuk puasa, berdoa dan banyak menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalannya. Salah satu doanya ini agak panjang ya. Kita dianjurkan baca doa ini 10 kali setiap hari. Selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. La ilaha illallah adadal layali wat tuhur. La ilaha illallah adadal ayyam wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada adha'afil ujur. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. La ilaha illallah adada awraq syajar. La ilaha illallah adada sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adada ramli wal hajar. La ilaha illallah adada zahri was samar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah ta'ala amma yushikun. La ilaha illallah khairum ma yajma'un. La ilaha illallah fil lali da as'as. La ilaha illallah fil subhi da tanafas. La ilaha illallah adada riyah fil barari wa sukhur. La ilaha illallah min yawmina hada ila yawmin yunfakhu fis sur. La ilaha illallah adada khalqi ajma'in. La ilaha illallah min yawmin hada ila yawmiddin. Ini doa-doa yang dianjurkan para ulama untuk dibaca. Ada versi yang agak singkat ini. La ilaha illallah adada layali wa tuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada awraqi syajar. La ilaha illallah adada al-qadri wal matar. La ilaha illallah adada lahil uyun. La ilaha illallah khairum yajma'un. La ilaha illallah min yawmin hada ila yawmin yunfakhu fis sur. Itu ini amalan-amalan yang ya doa-doa yang dianjurkan dibaca ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mungkin kita bisa share biar nanti tahun ke depan kita bisa mengamalkan doa-doa itu Iya, seperti bagus ya. Oke. Baik, mungkin adakah hadis ataupun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang mulia? Iya, di Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang itu. Bahwa inna iddata syurindallah isna asyar fiha arba'atun huruf. Bulan-bulan di sisi Allah menurut hitungan Allah itu 12. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Bulan mulia ini tradisi Arab sana ya, itu
dilarang untuk melakukan peperangan. Tidak boleh melakukan pertumpahan darah di bulan-bulan mulia ini. Nah, bulan 4 ini mulai bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu ya sebelum Dzulhijjah ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Yang 3 ini urut, lalu yang Rajab ini terpisah. Nah, ini penting kita pahami. Kadang-kadang kocok-kocok mahasiswa itu karena saking intelektualnya ya tidak mau yang berbau barat itu. Kalender pendidikannya ya Januari, Februari sampai apal Desember. ini sampai Desember. Bulan Muharram Safar, opo ini gak paham. Padahal itu kan penting untuk kita hafal. Dari situ kita jadi tahu kalender tahunan untuk ibadah, yang ibadah tahunan ya. Juga kalender untuk hari besar Islam tahunan. Kita jadi tahu kapan tahun baru Islam, kapan Maulid, kapan Isra Mi'raj, kapan Megengan, kapan Idul Fitri. Itu harus kita paham. Tahu-tahu Ramadan, tahu-tahu. Nah ini kan karena kita tidak aware dengan kalender Hijriyah. Gitu. Mestinya kita juga mencantumkan itu, juga memahami itu, bahkan hafal itu. Lain ilmu itu kan katanya ilmu kuno, padahal ini kan ilmu penting. Hitungan-hitungan itu penting kita pahami. Ya, seperti itu tentang bulan-bulan haram. Berarti PR-nya mahasiswa Unusida nih menghafal bulan-bulan Hijriyah. Iya. Oke. Nah, ketika berpuasa Gus ya, mungkin ini bukan hanya puasa di Tarwiyah Arafah aja. Nah, ketika puasa kan pasti kita harus niat dulu tuh Gus. Nah, kadang tuh masih ada pertanyaan oleh orang-orang tuh, kita boleh nggak sih puasa itu hanya kerentek hati, terus ketika sahur, ya Allah niat puasa sunnah apa gitu Gus? Atau harus sesuai dengan bacaan yang ditentukan gitu Gus? Oh, yang namanya niat itu ya dalam hati. Tidak perlu ucapan, tak apa-apa. Tidak perlu. Bahkan kalau ucapan saja tanpa adanya kesadaran untuk niat, ya tidak jadi. Ya kayak orang mengigau, orang ngelindur itu loh, kan tidak jadi niat. Ya. Atau niatnya tanpa kesadaran itu sama dengan niat rekaman itu. MP3, MP4 tanpa ada kesadaran dari seorang manusia yang melakukan sebuah amal. Nah, niat itu kan qasdul fi'li. Ya. Muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menyengaja. Ya sengaja itu kan di hati, bukan di mulut. Menyengaja. Lah, para ulama mengajari kita melafadzkan niat itu untuk membantu hati dalam mengkondisikan niat. Itu pelafadzannya itu membantu, dan itu sunnah, dan itu juga untuk syiar. Kalau kita Ramadan kemarin tiap selesai terawih kan baca niat sama-sama. Nawaitu sauma ghodin, itu kan syiar itu. Itu syiar, itu niat. Nah, lihat niat pelafalan niat, tapi bukan niat. Ya. Kalau pelafalan itu dibarengi dengan kerentek atau kesadaran dalam hati, ucapan hati, maka itu menjadi niat yang sah. Ya, gitu. Oke, baik. Nih masih bahas tentang puasa. Ya, kalau monggo. puasa Tarwiyah, Arafah ataupun puasa sunnah yang lain itu boleh nggak sih Gus dibarengi dengan puasa qadha? Puasa qadha, ya. Ini bahasan yang panjang di kitab Asbabun Nadhair ya, tentang niat. Salah satu kaidah fikih itu kan al-umuru bi maqasidiha. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, bagaimana kalau satu lokus atau satu objek ibadah itu diniati beberapa niat gitu, apa boleh gitu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Nah, beda pendapat. Kalau memang sama-sama sunnah, itu boleh. Dan mendapatkan pahala semuanya. Asal diniati loh ya.
Misalkan puasa Arafah kok kebetulan hari Senin. Ya. Senin Kamis. Ya. Senin Kamis gitu ya. Iya, kan sama-sama sunnah. Maka dapat pahala Arafah, dapat pahala Senin. Kok kebetulan pas apalah gitu ya, tengah bulan, kalau tengah bulan kan nggak mungkin ya. Itu dapat 2 pahala. Nah, kalau sama-sama sunnah. Pertanyaannya, kalau satu sunnah, satu wajib. Qadha ini kan wajib. Qadha ini kan wajib. Puasa itu kan ada 5 yang wajib. Ya, bukan hanya Ramadan. 5. Ada puasa Ramadan, ada qadha, ada nadar, ada kafarat, ada dam. 5. Sama nerima situ paling ya. Ya lur lah kalau qadha ya. Nadar itu janji ya, nadar itu wajib itu. Kalau kafarat itu melanggar sumpah. Ya. Kalau dam itu denda karena haji, karena melakukan pantangan-pantangan ihram haji. Itu ada 5. Ya, nah, qadha itu kan wajib. Bagaimana kalau qadha kita letakkan di puasa sunnah Arafah? Para ulama berbeda pendapat. Ya karena kita kan bukan tukang nyatet ganjaran. Ya. Ganjaran itu kan ada birunya tersendiri. Biru pencatatan pahala. Tapi kalau kita husnudzon saja, kita husnudzon kepada Allah, kita niat qadha puasa Ramadan bertepatan dengan hari Arafah, maka kita dapat fadilah keutamaan hari Arafah. Itu keutamaan artinya di saat para jamaah haji itu sama semangat ya mendekat kepada Allah, sama prihatin ya, kita juga melakukan prihatin dengan puasa qadha. Iya, dapat fadilahnya hari Arafah itu yang jelas. Kalau fadilah puasanya wallahu a'lam. Ya, ada beberapa ulama yang berpendapat tetap dapat gitu, dapat puasa. Tapi yang paling kuat itu ulama yang mengatakan yang jadi itu puasa fardunya, yang sunahnya kalah. Itu ya, yang jelas itu fardunya yang jadi. Gitu. Membahas tentang Arafah. Ya. Sepengetahuan saya, yang haji malah tidak boleh puasa ya Gus? Tidak boleh puasa. Iya. Mengapa itu Gus? Iya, orang haji kan butuh fisik, ya. Butuh kondisi yang fit, prima untuk menyempurnakan amalan-amalan haji. Ya, kita bisa googling kalau zaman sekarang jarak antara tenda di Mina dengan di Arafah, terus luas padang Arafah sendiri, terus bayangkan parkir bisnya di mana, jalan kakinya jauhnya berapa, belum lagi antrian macam-macam. Ya jelas itu membutuhkan stamina. Maka tidak dibolehkan puasa. Ya, tidak dibolehkan puasa bagi jamaah haji. Nah kita yang tidak haji diajarkan puasa. Paling tidak kita ikut mendapatkan anugerah keutamaan hari Arafah itu. Hari Arafah itu kan hari bersejarah, pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Oh, Masya Allah, baru tahu loh nih, baru tahu. Iya, ketemunya kan di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu ada gunung namanya Gunung Rahmah, Jabal Rahmah. Ya. Kalau di bahasa Inggris kan, kalau di bahasa Madura kan itu The Mountain of Love. Masya Allah, Madura mana nih Gus? Gitu. Ya, di situ ketika saya umroh itu ya macam-macam orang-orang ekspresinya itu ya ditulisi namanya sama pasangannya, lalu digambar ya kayak gembok cinta itu loh. Kalau di Jembatan Welang kan ada itu namanya gembok cinta itu. Ya itu di Jabal Rahmah itu. Itu tempat bersejarah bagi umat manusia. Oke, Gus. Ada pertanyaan dari postingan Instagram Aswaja Center nih. Pendapat ulama tentang potong kuku.
Ya. Apabila 10 hari pertama Zulhijjah telah masuk dan seorang di antara kamu hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai selesai berkurban. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Nah, ini dari beberapa ulama berpendapat berbeda-beda nih, Gus. Nah, itu sejarahnya bagaimana sih, Gus, mungkin? Ya, kembali pada penafsiran lafaz. Kalau sefahaman saya, potong kuku itu tidak ada hubungannya dengan kurban. Tidak ada hubungannya. Potong kuku itu ya dianjurkan ketika kita mau ibadah sholat Jumat, ya itu ada anjuran potong kuku. Anjuran yang utama ya. Kalau regulernya ya kita menjaga kebersihan kan begitu. Regulernya potong kuku, potong rambut, tampil rapi, tampil seperti Rasulullah. Rasulullah itu sangat menjaga image, iya, sangat menjaga tampilan. Lah, hadis itu jangan menyentuh kuku dan rambutnya itu hewannya yang akan disembelih. Itu jangan dipotong kukunya, jangan dipotong rambutnya, karena nanti itu hewan kurban akan dihadirkan di akhirat lengkap dengan yang melekat di tubuhnya. Ya, bukan hanya yang dibagikan ke umat, ke warga, tapi semua barang-barang yang tidak terpakai itu juga dihadirkan oleh Allah, termasuk bulunya, kukunya, ya, termasuk daging, kulit dan tulang-tulang utuh seperti sedia kala di akhirat nanti. Makanya jangan dikurangi kukunya, jangan dikurangi bulunya. Itu hewan, bukan pelaku korban. Gitu. Iya. Iya, Gus. Ini sepahaman saya ini. Nah, urusan potong rambut, potong kuku itu ya secara reguler kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Nah, sunnahnya potong kuku itu ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Lah, sholat Idul Fitri, Idul Adha itu disamakan dengan sholat Jumat. Sama-sama mulianya. Sama-sama mulianya. Lah, bebersih atau berhias, berdandan pada saat-saat itu sangat dianjurkan. Bukan hanya potong kuku, potong rambut, tapi juga pakai wangian, pakai baju yang pantas, ya. Seperti itu. Membahas tentang potong kuku nih agak melebar sedikit sih, Gus. Tapi ini biasanya menjadi pertanyaan seorang perempuan nih, Gus. Nah, biasanya kan ada yang mengatakan bahwasanya ketika mungkin halangan atau menstruasi itu tidak boleh potong kuku, potong rambut. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih, Gus? Karena ini menjadi pertanyaan pastinya sebagai seorang perempuan. Ya, ada keterangan bahwa nanti itu kuku rambut yang dipotong itu dikembalikan. Tapi entah wujudnya seperti apa ya, Allah alam. Nah, kalau kembalinya itu dalam kondisi dipotongnya itu dalam kondisi terpisah dari tubuh itu, kondisi tidak suci, maka kembalinya ya dalam kondisi hitam, bahkan bisa busuk. Itu keterangan yang saya terima. Dan sebenarnya tidak ada halangan, tidak ada hukum larangan potong kuku, potong rambut bagi orang yang haid atau nifas, tidak ada. Yang dilarang orang ketika haid dan nifas itu kan cuma 10. Yang dilarang itu cuma 10. 1, sholat. 2, tawaf. 3, menyentuh Al-Quran. Terus 4, membawa Al-Quran. Terus membaca Al-Quran. Terus diam di masjid. Kemudian lewat di masjid kalau darahnya mau khawatirkan, terus digauli suaminya dan dicerai. 10 itu tidak boleh. Ya. Kalau potong kuku, potong rambut itu bukan termasuk yang dilarang atau yang haram, bukan, tapi untuk menjaga ya agar di akhirat kelak semua anggota tubuh kita itu kembali dalam keadaan baik ya, maka kita dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Itu. Bahkan kalau tidak sengaja rontok, itu ada yang
mensarankan dicuci baru dibuang atau dikubur. Baik. Ya. Jadi agak melenceng nih dari Iya, pembahasan. enggak apa-apa. Karena itu menjadi pertanyaan sebetulnya Iya, ya enggak apa-apa. bagi teman-teman nih. Baik sahabat muslim, demikianlah keutamaan dari puasa Tarwiyah dan puasa Arafah yang dijelaskan oleh Gus Aris Karomi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Wilda Alaluf Arifin mohon undur diri. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.